Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang manusia dan peradaban. Nah, sebelum kami mulai, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Nanda Fadila, Neti Herdianti, Febrianti Ulandari, dan saya sendiri, Kurata Indimiati, Rama M. Rizky, Resti Evi Afifah, Resti Nur Afifah, Revi Zahwa Faiza, Rika Andriani, Salsabila Raudatul Jannah, dan yang terakhir Salsa Putri Azhara. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang adab dan peradaban. Nah, jadi peradaban itu diambil dari kata adab yang dapat diartikan sebagai akhlak atau kesopanan maupun kehalusan budi pekerti. Nah, istilah peradaban ini sering juga dipakai untuk menunjukkan pendapat kita gitu, serta penilaian kita terhadap suatu perkembangan kebudayaan seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Nah, kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti memiliki adab dan merupakan makhluk beradab gitu. Jadi manusia dapat dikatakan sebagai makhluk beradab ini maksudnya pribadi manusia itu memiliki sebuah potensi untuk berperilaku maupun bertindak sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur seperti itu. Jadi manusia itu senantiasa harus menjunjung tinggi baik itu aturan, norma, adat istiadat maupun nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan mentaati berbagai peraturan sosial seperti itu. Lalu masyarakat adab yaitu suatu kombinasi atau gabungan yang ideal antara kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Jadi masyarakat adab itu pada dasarnya merupakan suatu keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk beradab. Nah, istilah masyarakat adab ini dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga maupun masyarakat madani seperti itu. Nama saya Rika Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan tahapan-tahapan peradaban menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang bisa disingkat dengan nama KBBI, evolusi adalah perubahan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Evolusi dapat diartikan sebagai proses perubahan secara berangsur-angsur, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, maupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Tahapan peradaban menurut Alvin Toffler. Yang pertama, revolusi agraris. Gelombang pertama sebagai tahap peradaban pertanian di mana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam. Yang kedua, revolusi industri. Gelombang kedua sebagai tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang. Yang ketiga, revolusi industri. Gelombang ketiga sebagai tahap peradaban informasi seperti penemuan informasi dan komunikasi dengan komputer maupun alat komunikasi digital. Tahapan peradaban menurut R. Sukmono. Yang pertama, zaman prasejarah. Dimulai sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba. Dimulai sejak datangnya pengaruh India pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman Madya. Dimulai sejak datangnya pengaruh Islam menjelang akhir kerajaan Majapahit sampai dengan akhir abad ke-19. Yang keempat, zaman baru atau modern, dimulai sejak masuknya pengaruh barat atau Eropa dan teknik modern sekitar tahun 1900-an sampai sekarang. Yang selanjutnya ada pengertian dan cakupan kebudayaan sosial.
Kebudayaan berasal dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budidaya yang memiliki arti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Kemudian kebudayaan memiliki 3 wujud, diantaranya sebagai berikut. Wujud pertama, ada arsitektur sebagai kompleks dari ide-ide, integrasi, nilai, norma-norma, peraturan, dan interaksi abstrak yang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat dilihat dan diraba. Wujud kedua adalah suatu kompleks aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku dari manusia dalam masyarakat yang memiliki sifat yang dapat dilihat dan dipahami tetapi tidak dapat diraba. Yang ketiga, ada wujud hitam adalah karya seni, benda hasil karya manusia yang dapat dilihat, dirasa, dan diraba. Wujud ini biasa disebut sebagai bangunan fisik atau material, yang biasa disebut juga budaya material. 5. Wujud peradaban. 1. Wujud peradaban dibagi menjadi 5 bagian. 1. Nilai. 2. Moral. 3. Norma. 4. Etika. 5. Estetika. 2. Evolusi budaya dan tahapan peradaban. Evolusi budaya dapat berakibat positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Selain itu, evolusi budaya juga dapat berakibat negatif, yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Yang keenam, tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. 1. Tradisi. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan secara terus-menerus yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sampai saat ini. Hal dasar dari pengertian tradisi adalah adanya suatu informasi yang disampaikan dan diteruskan ke setiap generasi selanjutnya, misalnya dalam bentuk lisan atau tulisan. Karena tanpa adanya suatu komunikasi yang baik, tradisi juga bisa saja menjadi hilang. Tradisi secara otomatis dapat memberikan pengaruh terhadap aksi dan reaksi yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek materialnya, tradisi diartikan sebagai benda atau bentuk material yang mengingatkan dan juga dapat menunjukkan adanya hubungan khusus tertentu yang masih bertahan sampai sekarang. Misal prasasti, candi, kereta, puing-puing kuno, dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Menurut Huntington, 1976, proses modernisasi bersifat revolusioner atau perubahan cepat tradisional ke modern, kompleks melalui banyak cara sistematik, global, mempengaruhi semua manusia, bertahap melalui langkah-langkah homogenisasi dan progresi. Modernisasi di dalam ilmu sosial yaitu merujuk ke arah bentuk transformasi dari suatu keadaan yang kurang maju atau juga kurang berkembang kepada yang lebih baik dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan juga makmur. 3. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Menurut PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Unsur-unsur masyarakat madani terdiri dari wilayah publik yang luas, demokrasi, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Sedangkan pilar penegak masyarakat madani diantaranya
LSM, supremasi hukum, press created using, perguruan tinggi, dan partai politik. Syarat masyarakat madani yaitu basic need, berkembangnya human capital dan social capital, tidak ada diskriminasi, adanya hak kemampuan kesempatan, adanya persatuan antar kelompok, tersenggalanya sistem pemerintahan, adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan. Nah, masyarakat madani juga disebut paradigma masyarakat yang menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama yang ditegakkan atas landasan nilai-nilai etik moral transendental. Selanjutnya ada ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab. Yang pertama, ketenangan sebagai makna hakiki manusia beradab. Dalam perkembangan hidupnya, manusia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang sulit untuk diatasi. Akibatnya, timbul kecemasan, ketakutan, dan ketidaktenangan, bahkan tidak sedikit manusia yang akhirnya kalap sehingga melakukan tindakan-tindakan yang semula dianggap tidak mungkin untuk dilakukan, menjadi mungkin untuk dilakukan. Cara mengatasinya yang pertama, ada zikrullah atau zikir kepada Allah. Yang kedua ada yakin akan pertolongan Allah. Yang ketiga ada memperhatikan bukti kekuasaan Allah. Yang keempat adalah bersyukur. Yang kelima tilawah, tasmi', dan tadabbur Al-Quran. Yang kedua, kenyamanan sebagai makna hakiki manusia beradab. Kebahagiaan dan kenyamanan itu tidaklah terbatas. Itu berarti kenyamanan yang lebih tinggi ada pada interaksi dan saling memberi manfaat. Kita boleh mengejar kenyamanan pribadi, tetapi tidak boleh mengumbarnya sehingga menjadi serakah. Karena kenyamanan pribadi itu cepat atau lambat akan mencapai titik kejenuhan. Sedangkan kenyamanan sosial tidak pernah mengalami titik jenuh, karena sumbernya lebih banyak dan bersumber pada orang lain. 3. Ketentraman sebagai makna hakiki manusia beradab. Ketentraman manusia tidak akan hadir selama manusia masih berkecimpung dan bergejolak dalam perputaran roda kehidupan. Banyak harta yang berlimpah pun tidak menjamin manusia hidup tentram. Pasti ada masalahnya. Tetapi manusia diutus ke dunia untuk memberikan ketentraman kepada makhluk lainnya dan mengatur agar kehidupan manusia dapat tertata sempurna dalam beribadah kepadanya sebagai wujud syukur dari makhluk kepada Tuhan. 4. Kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab. Manusia dan peradabannya selalu mendampakkan terbangunnya perdamaian dan kedamaian sejati, bukan perdamaian yang dibuat-buat. Perdamaian yang diharapkan adalah perdamaian yang didasarkan cinta kasih sesama makhluk Tuhan. Karena peradaban manusia selalu diwarnai pertentangan dan kepentingan. Maka Tuhan memberi petunjuk berupa agama untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar atau jalan perdamaian. Yang kedelapan, problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Perbedaan mencolok dari peradaban yang dianut oleh manusia terletak pada tingkat intelektual, perasaan keindahan, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang dianutnya. Bentuk kebudayaan masyarakat modern cenderung meniru kebudayaan barat, baik pola kehidupan, cara berpikir, ideologi, dan politiknya. Hal ini membuat perkembangan mereka meninggalkan konsep masyarakat tradisional. Masyarakat modern juga cenderung menggunakan alternatif cara barat untuk menyelesaikan masalah, daripada kembali kepada pandangan hidup masyarakat tradisional. Namun demikian, cara-cara tersebut tidak dapat pula mengubah pandangan hidup masyarakat tradisional dalam keimanan, perasaan nasionalisme, kemerdekaan, dan kehormatan. Nah, kesimpulannya, manusia seutuhnya adalah yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Fungsi manusia adalah sebagai makhluk Tuhan, individu, dan makhluk sosial. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, misalnya seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, dan kepandaian menulis. Kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti.
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya teknologi juga mendatangkan efek negatif bagi manusia itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.